Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Halimah Harahap selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Ahmad Marsudi selaku pengajar praktik saya. Yang saya hormati Ibu Lenta Simomora selaku kepala sekolah saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching praktik supervisi akademik kepada Ibu Nita Pak Bernike Pardede. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu pra observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra observasinya. Selamat pagi Ibu Nita. Selamat pagi Pak Siti. Ya, Ibu Nita lagi sibuk saat ini? Tidak Pak, kebetulan puasa sebenarnya pelajaran olahraga. Oh, pelajaran olahraga ya. Oke, saya minta waktunya sebentar Ibu. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra observasi ya Ibu Nita. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kembali bahwa saya akan melakukan supervisi akademik gitu di kelas Ibu Nita. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu Nita nantinya dalam mengembangkan peningkatan kompetensi Ibu gitu. Jadi berkaitan dengan kompetensi mengajar gitu. Di sini nanti Ibu dapat bercerita ya, kita akan ngobrol santai saja di sini ya. Di kegiatan ini pra observasi ya, ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran esok ya, yang kita akan lakukan observasinya. Yang diharapkan Ibu Nita seperti apa? Yang saya harapkan setelah kita berbincang-bincang dan misalnya kita pendapat, kualitas pengalaman ataupun sebaliknya, saya juga berharap saran dari Bapak Supri untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, itu ya Bu ya. Ibu Nita harapkan untuk saling berbagi informasi ya, dan saling berbagi informasi terkait pembelajaran yang akan dilakukan besok gitu. Jadi semoga saya bisa membantu ya Ibu ya. Semoga juga nanti Ibu Nita merasa gimana ya, tidak terbebani kegiatan observasi ini gitu. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu mau mengambil materi apa? Besok saya akan melakukan pembelajaran diferensial, materinya perlindungan lingkaran. Oke, matematika. Tujuan pembelajaran tentang lingkaran. Tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Nita susun apa kira-kira? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran, Pak. Menyelesaikan masalah dari lingkaran ya. Gitu. Nah, di sini kan Bu Nita tentu sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan gitu. Nah, apa saja kira-kira persiapan yang sudah Ibu persiapkan? Persiapan untuk pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu RPP, media, maupun LKPD ataupun evaluasi pembelajaran Pak Supri. Oke, sudah lengkap sekali ya Bu ya. Ibu Nita rencanakan dan Ibu siapkan itu terkait dengan pembelajaran besok ya. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Ibu Nita mungkin kesulitan lah dalam menyerap materi gitu. Dan sesuai mungkin Ibu juga sulit menangkap di sini berkaitan dengan apa yang Ibu kesulitan apa yang Ibu dapatkan gitu.
Cara pembelajaran matematika ini kan Pak, kemampuan siswa berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menyerap pelajaran matematika, ada yang menganggapnya mudah, ataupun sebaliknya ada yang menganggapnya sulit. Sehingga siswa tersebut susah untuk menangkap pembelajaran matematika tersebut Pak. Oke gitu ya. Jadi yang Ibu Nita sampaikan ini berarti dari kesiapan belajar siswa ya. Di sini sudah melihat, di sini saya sudah melihat antara lain ada siswa yang tadi keterampilan menangkap pembelajarannya bagus, kemudian ada juga sebaliknya gitu ya. Nah terkait dengan kesiapan belajar siswa, tentunya Ibu Nita punya strategi atau model pembelajaran atau pembelajaran yang akan Ibu Nita gunakan terkait dengan kelilingkaran. Nah, sebab itu Ibu Nita bisa ceritakan secara singkat ya, bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan untuk besok. Berhubung murid saya beragam kan Pak, dalam pembelajaran matematika, tentu saja sebagai guru saya harus menyiapkan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Supri untuk memfasilitasi siswa, baik yang cepat maupun yang sedang maupun yang kurang. Nah, itu di sini saya menggunakan bahan media pembelajaran berupa benda konkret, baik itu berupa tutup botol ataupun tutup bekas nantinya. Nah, di sini saya cukup menyiapkan piring ataupun contoh nanti yang siswa lebih mudah pahami Pak. Kemudian paling cepat dalam pembelajaran matematika, saya berikan lembar kerja yang mengantar siswa tersebut yang menghitungnya digunakan yaitu LKPD saya buat simpel dan lebih mudah Pak. Oke, komplit sekali ya Ibu Nita. Nah, Ibu Nita tadi sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraga yang akan digunakan ya gitu. Menyesuaikan juga dengan kebutuhan siswa ya, berarti Ibu menggunakan nantinya sudah menghitung juga ya sebelumnya gitu diameter dari masing-masing benda yang digunakan gitu. Oke, komplit sekali lah Ibu Nita, sekali nanti ada beberapa siswa yang mendapat, ada juga yang kesulitan gitu. Nah, itu namanya juga bagus juga ya. Di sini juga saya melihat kalau Ibu Nita sudah memunculkan apa itu pembelajaran diferensiasi gitu. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan seperti itu. Di sini saya akan melihat bahwa alat peraga yang digunakan untuk menghitung keliling. Nah, bantuan seperti apa yang akan Ibu Nita berikan? Nah, terkait kebutuhan bantuan seperti itu, di sini saya kan melihat bahwa alat peraga yang digunakan untuk menghitung keliling ya, bantu terkait cara menghitung, kadang kan ada siswa yang menghitung itu malah jadi tidak pas gitu. Nah, ada yang di tengah-tengah, masalah kan gitu. Kan itu mempengaruhi diameter gitu. Kira-kira Ibu Nita akan memberikan bantuan seperti apa sama murid-murid itu? Pastinya Pak, saya yang pertama mengawasi anak-anak ya Pak, kemudian menolongnya, kemudian menggunakan penggaris Pak. Nah, ada itu kan Pak penggaris yang angkanya hilang, kemudian penggarisnya yang penyot. Nah, di situ saya akan keliling mengawasi anak-anak bagaimana cara anak itu menghitung. Nah, menghitung itu harus dari nol Pak. Nah, saya sadar anak-anak itu terkadang bingung Pak bagaimana cara menghitung, apakah dari nol atau satu. Nah, di situ saya mengarahkan siswa bahwa menghitung itu dari nol bukan dari satu. Kemudian saya mengarahkan mana diameternya yang harus dihitung, apakah diameter itu di atas atau di samping. Nah, jadi diameter itu harus dihitung di tengah Pak, bukan di atas atau di samping. Di tengah-tengah ya Bu ya. Iya Pak. Nah, oke, Ibu Nita sudah ada pandangan untuk perencanaan pembelajaran ini sedetail mungkin ya. Nah, mungkin sudah menyampaikan tadi ya terkait dengan apa yang Ibu siapkan, pasti ada beberapa hal yang masih kurang ya, dan juga sedang mengerjakan beberapa persiapan Ibu lah gitu. Nah, kira-kira apa saja ya Bu Nita yang kurang tuh? Ya, ini semuanya masih dalam proses ya Pak. Nah, baik itu perangkatnya maupun medianya. Ya, jadi yang saya sudah kerjakan itu tapi belum selesai Pak, masih dalam proses. Oh, masih dalam proses. Oke, jadi Ibu Nita mau mulai mengerjakan perlengkapannya kapan gitu ya?
Setelah ini saya akan kerjakan. Oh, setelah ini. Oke, kita memerlukan bantuan siapa yang bisa membantu mengerjakan ini nantinya? Guru-guru lain Pak ataupun Pak Supri sendiri apabila Bapak mempunyai waktu membagi waktu. Oke, insya Allah Bu, nanti akan saya bantu ya. Apabila Ibu Nita membutuhkan alat peraga yang masih kurang, saya memiliki alat peraga di rumah. Nanti saya bawakan dari rumah Bu. Iya, terima kasih Pak Supri. Iya Bu. Nah, untuk ini kan Bu tadi Bu Nita sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan gitu. Bagaimana persiapannya udah ya. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ini kan dari Bu Nita sendiri ya, ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan terkait ini kan dari Bu Nita dengan kegiatan supervisi akademik ini. Tadi yang saya sampaikan di awal itu kan mengenai tentang pengembangan Ibu Nita gitu. Dan kegiatan supervisi ini akan coba Ibu Nita sampaikan, kira-kira nanti bisa saya bantu ini berkaitan area apa gitu. Ibu Nita pengen meningkatkan apa? Oh iya Kak, di sini saya pengen meningkatkan tentang area pengembangan intelektual saya Pak. Oh, area pengembangan intelektual ya? Iya, bagaimana cara menyampaikan materi ke anak dengan lebih jelas, Iya. supaya anak itu dapat menangkapnya, kemudian gampang dan terkadang kala itu siswa lama Pak. Oh, Nah iya. biasanya ada pembelajaran yang menarik sehingga benda konkret ataupun apapun itu bisa membantu pembelajaran bermakna. Oh iya ya. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional ya Pak Supri, Ya. karena keberagaman siswa, karena matematika itu sendiri atau momok matematika itu sulit sehingga kita dengan kata emosional saya itu Pak Supri, siswa itu berburu untuk sulit bagaimana mengembangkan kemampuan emosional sosial mereka, mengontrol emosi, jadi mengajar terkait dengan kompetensi profesional pedagogika. Kemudian yang kedua ingin mengembangkan berkaitan dengan karakteristik siswa Pak. Nah, berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakter siswa. Memang kadang tetap kita terpancing untuk emosional Pak. Nah, jadi apabila ada siswa yang tidak paham gitu Pak. Oh, bagus sekali ya Bu Nita ya. Nanti saya akan mencoba bantu ya dalam tahap observasi terkait dengan kompetensi yang akan Ibu Nita tingkatkan itu. Pastinya ada strategi lah. Bagaimana strategi dari diri Ibu Nita dalam mencapai kompetensi itu sendiri. Nah, Ibu Nita bisa jelaskan? Ya, strateginya saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajarannya tentunya Pak. Nah, jauh lebih baik dan jauh lebih lengkap dari biasanya. Dan juga saya menggunakan media yang konkret yang mudah dipahami oleh siswa seperti itu Pak. Oh, ya, oke, bagus ya. Terkait dengan strategi yang itu tadi membangun konteks sosial emosional bagaimana? Oke, itu tadi Pak, saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya nanti dalam prakteknya saya menyampaikan materi dengan lebih jelas. Dan itu akan saya kembangkan kemampuan saya dalam emosional seperti itu Pak Supri. Oh, seperti itu ya. Jadi ya, mungkin saya tambahkan lagi dari awal cerita kita kan tadi Bu. Tadi menyampaikan bahwa adanya perbedaan LKPD. Begitu kan Bu ya? Iya Pak. Bisa dijelaskan? Di sini nanti saya akan menyiapkan lembar kerja Pak. Lembar kerja yang tadi saya sebutkan ya Pak. Nah, baik itu yang menantang ataupun yang mudah. Nah, bagi siswa yang cenderung kurang, di sini saya sesuaikan. Saya belajar untuk mengontrol emosi saya. Di situ saya akan menyiapkan media itu yang sesuai dengan keputusan siswa Pak. Oh, sesuai dengan keputusan siswa ya. Oh, baik sekali Bu. Jadi dari Ibu kita sampaikan tadi kan ada beberapa, terutama saya menggarisbawahi bagaimana cara kita mengontrol emosinya ya. Jadi memang siswa kalau semua apa-apa yang diberikan tentu tidak bisa. Nah, karena karakteristiknya berbeda-beda gitu. Jadi kalau sekali lagi Ibu Nita sedang melakukan strategi yang tepat, yaitu untuk membedakan antara tugas yang akan
Ibu berikan. Saya menetap bahwa pembelajaran Ibu Nita, pembelajaran ini adalah pembelajaran berdiferensiasi konten gitu. Jadi bahan ajar yang berbeda seperti ini ya. Kira-kira apa sih yang belum terlaksana dan apa yang sudah kemudian direncanakan pengembangan diri Ibu nantinya. Kira-kira Ibu Nita kapan pelaksananya? Besok Pak. Oh besok ya, di hari Selasa ya? Di hari Selasa. Oke, nah baiklah Ibu Nita, semoga besok kita berjumpa lagi dalam keadaan observasi nantinya. Terima kasih Ibu Nita. Terima kasih Pak Supri. Iya. Oke, sekianlah diskusi tentang pra observasi kami. Semoga nantinya pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Nita Bernike Pardede berjalan lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang keliling lingkaran. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Nah, kira-kira siapa yang tahu apa itu unsur-unsur lingkaran? Diameter, Ya, siapa lagi yang tahu? Yolanda? Jari-jari. Siapa lagi? Apa yang termasuk? Ya, Febri. titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran. Setelah belajar hari ini, kalian dapat mengetahui rumus keliling lingkaran dan mengetahui masalah berkaitan dengan keliling lingkaran. Apa ini? Ini adalah alat pengukur. Fungsinya adalah untuk Nah, sekarang Miss punya sebuah piring. Nah, Kak Tio silakan maju ke depan bantu Miss untuk mengukur pinggiran dari piring ini. Nah, karena kita menggunakan meter yang agak terlalu tegang, jadi kita menggunakan tali plastik ya teman-temannya. Oke, berapa ukurannya Kak Tio? 46 cm, Bu. Keliling lingkaran adalah 2 meter. P-nya berapa? 12 Dikali R-nya adalah 14 cm. Nah, 14 bagi 7 berapa? 2. Sekarang 2 kali 22 sama dengan 4 kali 2. 44 kali 2 adalah 8 cm. Sekarang kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, Kak Tio silakan dibaca langkah-langkahnya. Tuliskan nama anggota kelompok. Nah, kalian sudah menentukan bukan anggota kelompoknya? Silakan dilanjutkan. Apa benda yang berdiri? Ukur diameter benda tersebut. Hitung keliling benda tersebut. Nah, sekarang kita akan menghitung diameter diukur paling tengah. 2 meter. Sekarang kita cara mengukurnya adalah dari sini. Boleh tengok. 2 meter. Yang barisan sini. Coba. Sekarang ukur. Ini adalah berapa? Oke, ada berapa?
Oke, coba perhatikan. Jadi keliling lingkaran ini hasilnya adalah 264 cm. Nah, sekarang kalian sudah mengerti? Ada pertanyaan? Ada yang belum mengerti? Baiklah, sekarang di sini Ibu akan membagikan tugas kelompok dan kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Nah, apakah tugasnya sudah selesai? Nah, kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Ya, cara mengukur diameter yang kedua. Yang ketiga, baiklah, karena kita sudah selesai pembelajaran hari ini, ada lagi kita belajar. Nah, sekarang siapa yang bisa memimpin doa kita? Ayo, silakan maju Kak Tio. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.